ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Kibundi kalamuhu nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhu utawi sifat pangendikane Allah. Kawasfihi kaya sifate Allah. Al-Qadim kang qadim. Lam yuhdis iku ora nganyarake apa kalamuhu al-masmu'a ing perkara kang dirungu lil kalimi marang Nabi Musa kang didhawuhi, makanya dikenal dengan Musa al-Kalim. Jadi kalam Allah itu, sifat kalam Allah itu seperti sifat Allah yang qadim. Artinya dengan adanya sifat kalam Allah bukan berarti Allah itu baru seperti makhluk, bukan. Adanya sifat kalam Allah itu seperti sifat qadim Allah. Bukan berarti dengan adanya sifat kalam Allah kemudian Allah memiliki sifat baru. Karena kalam Allah itu tetap qadim. Kalam Allah itu qadim. Tidak bisa memperbaharui kekodiman Allah. Terkait dengan apa yang didengarkan oleh misalnya Nabi Musa al-Kalim. Paham ya? Jangan salah paham. Oh, Allah punya sifat kalam, berarti Allah itu baru. Terkait dengan apa yang didengar oleh Musa, bukan begitu. Kalam Allah itu seperti sifat qadim Allah. Dengan tegas kalam Allah itu bisa kita simpulkan kalam Allah itu qadim. Yuktabu fil lauhi wa bil lisani. Yuktabu tur iku den tulis apa kalam fil lauhi ing dalem papan wa bil lisani lan kelawan lesan. Yuqra'u den waca apa kalam kama yuhfazu bil adhani, kama yuhfazu kaya yen to direksa apa kalam bil adhani ing dalem pira-pira ati. Jadi kalam Allah, pangendikane Allah, firman Allah itu bisa ditulis di papan, bisa ditulis, bisa dibaca dengan lesan, dan bisa dijaga pada hati, artinya dihafalkan. Dan kalam Allah sekali lagi itu tetap qadim. Meski bisa ditulis di papan, bisa dibaca dengan lisan, bisa dijaga dengan hati atau dihafal. Arsala ruslahu bimu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati. Arsala ngutus sinten Allah ruslahu ing pira-pira utusane Allah bimu'jizatin kelawan pira-pira mukjizat. Allah itu mengutus utusannya dengan memberikan mukjizat kepada para utusan. Zahiratin kang pertelo, yang nampak jelas lil khalqi di hadapan makhluk, marang kabeh makhluk.
bahiratin tur kang mencorong, yang juga jelas bercahaya. Wa khassa lan netentokake sinten Allah min bainihim ing dalem antarane rusul Muhammadan ing Nabi Muhammad, falaisa mongko ora ana ba'dahu iku tetep ing dalem sawise Nabi Muhammad nabiyun sapa nabi abadan ing dalam selawase. Jadi khusus Nabi Muhammad, tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddalahu ala jami'i man siwah fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Faddalahu mutama'ake sinten Allah ala jami'i man ing atase sekabihe wong siwahu kang sakliyane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk di antara makhluk yang telah diberikan anugerah oleh Allah, di antara makhluk yang paling utama ya, di antara seluruh makhluk selain Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa syafi'u, fahuwa mongko utai Nabi Muhammad asy-syafi'u iku nabi kang paring syafaat, wal habibu lan kang dadi kekasih lil ilah dening Allah. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang bisa memberikan syafaat dan yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dahu fal afdhalus siddiqu wal afdhalus tsani lahul faruqu. Wa ba'dahu an ing dalem sawise Nabi Muhammad fal afdhalu mongko utahe kang utama, kang luwih utama, as-siddiqu iku Abu Bakar Siddiq, wal afdhalu utawi kang luwih utama, asani kang kapindo, tegese sause Abu Bakar As-Siddiq, setelah Abu Bakar As-Siddiq, lahu marang Abu Bakar Al-Faruqu iku Umar Al-Faruq, Utsmanu utawa Utsman ba'dahu iku tetep ing dalem sause Umar, kada iku kaya Utsman Aliun utawa Ali. Fasitatu mongko nuli sahabat yang orang-orang yang mulia berikutnya setelah Nabi adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar adalah Umar, setelah Said Umar, Khalifah Umar adalah Utsman, setelah Khalifah Utsman adalah Khalifah Ali. Maka kemudian para sahabat, ini yang ke-6 orang yang mulia berikutnya. Al-Bakuna kang keri mengkono dari nama-nama yang tersebut. Berikutnya dari nama-nama yang mulia, nama-nama tersebut adalah sahabat. Fal badriyu mongko utawi sahabat yang mengikuti perang Badar. Jadi urutan kemuliaan setelah Nabi Muhammad Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali, berikutnya adalah para sahabat. Dan berikutnya adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Wa Syafi'i utai Imam Syafi'i, wa Malikun lan Imam Malik, wa Nu'man lan Imam Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hanbal lan Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan lan Imam Sufyan,
wa ghairuhum utawi liyane lima iku min sa'iril a'immati bayane sekerine pira-pira imam ala huda iku tetep ing atase pituduhe Allah wal ihtilafu utawi persulayane imam rahmatun iku rahmat saking Allah. Urutan-urutan orang yang mulia setelah yang disebutkan di atas tadi ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan dan seluruh imam. Dan adapun jika ada perbedaan di antara para imam itu merupakan rahmat dari Allah. Maka sering kita dengar ihtilaful a'immah rahmah. Itu ada di kitab Zubat ini. Ini yang baru kita baca. Wal auliya'u utawi para wali zu karomatin iku duweni pira-pira karomah. Kita percaya itu para wali itu memiliki karomah rutiba kang tingkat yang berbeda-beda. Wa man tahau liwaladin min ghairi abin. Wa man tahau lan ora bisa tumeka sapa aulia liwaladin marang anakake anak min ghairi abin kang tetep saking tanpa bapak. Meskipun wali itu punya karomah, tetap saja mereka itu tidak bisa mendatangkan seorang anak tanpa bapak. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri. Walam yajuz lan ora wenang fi ghairi mahdil kufri ing dalem liyane murnine kufur khurujuna apa metu kita ala waliyin ing atase wong kang nguasani ala walil amri ing atase wong kang nguasani perintah wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral istihadi nusbitu. Wa ma jara utawi barang wa ma utawi barang jara kang lumaku apa ma bainas sahabi ing dalem antarane para sahabat naskutu iku meneng kita anhu saking majara wa ajral istihadi lan ing ganjaran istihad nusbitu netepake kita. Jadi kita semua memiliki satu keyakinan bahwa para kekasih Allah itu memiliki karomah yang bertingkat-tingkat. Namun tetap saja karomah para wali itu tidak bisa mendatangkan anak tanpa bapak. Gak bisa bim salah bim, ya anak gue, ya anak, gak bisa. Kita semua umat Islam tidak boleh berontak terhadap orang yang memegang kendali pemerintahan. Dalam konteks Indonesia adalah presiden. Kita nggak boleh berontak terhadap presiden. Selama orang yang memegang pemerintahan tersebut tidak melaksanakan perkara-perkara yang menjadikan kekufuran dengan terus terang. Ya. Jadi kalau ada pemegang kendali pemerintahan dalam hal ini presiden, ya, tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan
kekufuran kita, warga, dan tetap melindungi hak-hak keberagamaan warga dan memenuhi maqasidus syariah, meskipun dia punya beberapa kekurangan, itu tidak boleh kita berontak, tidak boleh kita makzulkan, ya, tidak boleh kita makzulkan, tidak boleh kita makzulkan. Di sini jelas walam yajuz fi ghairi mahdzil kufri hurujuna ala walil amri. Jadi kita tidak boleh berontak, hurujuna ala waliyin, tidak boleh berontak ing atase wong kang nguasani pemerintahan. Kita tidak boleh berontak itu ya. Selama orang yang mengendalikan pemerintahan itu ya tidak melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan kekufuran, yang menyebabkan kekufuran. Dan apa yang berlangsung di antara para sahabat, seperti perang antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, atau antara Sayyidina Husain dengan Yazid, kita tidak boleh ikut-ikutan, lebih baik diem. Dan kita harus tetap menetapkan bahwa para sahabat itu telah mendapatkan pahala dari Allah karena ijtihad mereka. Ya, ini penting, saya ulang tadi, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala walil amri. Walam yajuz lan ora wenang fi ghairi mahdil kufri ing dalem liyane murnine kufur, khurujuna apa metu kita, bronto kita, pemberontakan kita, ala walil amri ing atase wong kang menguasani pemerintahan, ya, tidak boleh. Ya, selama dia itu tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekufuran dengan terang-terangan. Kekufuran dengan terang-terangan itu artinya apa? Kufur ngajak-ngajak, kufur ngajak-ngajak, atau melakukan kekufuran mempengaruhi yang lain. Dalam kondisi apapun, kalau kepala pemerintah melakukan kekufuran, itu pasti anak buah akan terpengaruh. Nah, jadi kalaupun dia kufur, diam-diaman, kita tidak tahu dan tidak mempengaruhi yang lain, tidak terang-terangan, ya kita tetap tidak boleh berontak. Dan juga apalagi ketika standar maqasidus syariah itu masih bisa dia penuhi, ya, menjaga jiwa, hak asasi manusia, ya, menjaga dan mewujudkan potensi akal dengan memberikan lapangan ruang pendidikan hingga lebih tinggi dari pendidikan anak-anak bangsa. Juga dia menjaga hak milik warga negara, melindungi hak milik warga negara. Karena dalam kondisi apapun setiap orang punya hak untuk mempertahankan maqasidus syariah, tapi tanpa perlindungan dari negara, dari pemerintah, tetap akan kesulitan. Nah, selama negara memiliki peran-peran penting terhadap maqasidus syariah, yang diantaranya yang saya sebutkan ini, itu masih memiliki standar yang baik, tidak boleh melakukan pemakzulan terhadap pemerintah, tidak boleh sembarangan. Ya, hal seperti ini itu sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita.
yang mengikuti prinsip ajaran salafus sholihin, ya, diperhatikan, jangan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku mengikuti salafus sholihin, sembarangan memainkan politik atas nama agama, membenturkan masyarakat umat Islam, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang standarnya masih jelas, masih baik. Plus minus kekurangan seseorang itu wajar, tapi selama masih standar, belum terang-terangan, belum mempengaruhi orang, belum mengajak orang, saya kira tidak punya kewenangan kita melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, atau yang sering kita dengar dengan istilah memakzulkan penguasa, dalam hal ini presiden. Penting, ini perlu diperhatikan. Baik, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.